Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhku semua, bertemu lagi dengan saya Aslam Ali. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa hal tips bagaimana cara menguasai bahasa Korea dengan cepat bagi kita yang mempunyai daya hafalan itu rendah. Seperti saya pribadi ini yang mempunyai daya hafalan itu rendah. Jadi kalau hari ini menghafalkan, hafal, besok lupa. Jadi saya mempunyai pengalaman pribadi dan insya Allah pengalaman ini bisa digunakan ya. Sudah terbukti saya menggunakannya dan saya berhasil lulus ujian EBS-TOEIC. Jadi seperti apa pengalamannya, seperti apa tipsnya, langsung saja ikuti video saya. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salat. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Oke, yang pertama, bagaimana cara menguasai bahasa Korea itu dengan cepat ya. Bagaimana caranya menguasai bahasa Korea dengan cepat? Yang pertama tipsnya adalah niat dan tekad. Jadi yang perlu kita bulatkan yang pertama itu adalah niat dan tekad kita. Jadi kalau niat dan tekad kita itu masih separuh-separuh, masih belum bulat, itu tentunya akan sulit nanti menghafalkannya. Sebenarnya bahasa Korea itu bukan bahasa yang sangat sulit kalau dibandingkan dengan bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris. Jika kita sama-sama belajar mulai dari nol dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, itu yang paling mudah itu bahasa Korea. Tapi kebanyakan jika niat kita belum bulat, tekad kita belum bulat, pasti nanti di tengah jalan kita akan berhenti, akan bosan. Belajar bahasa apapun itu, terkait dalam belajar hal apapun, jika kita niat kita belum bulat, tekad kita belum bulat, pasti tengah-tengah akan ada rasa malas, akan ada rasa putus asa. Jadi yang pertama dalam mempelajari apapun itu, niat dan tekad itu harus bulat. Jadi niat dan tekad kita harus bulat untuk mempelajari bahasa Korea. Kalau niat dan tekad kita bulat, nanti jika kita mendapatkan kesulitan apapun, itu tidak akan pernah berhenti, terus akan berusaha. Dan juga karena kita kan belajar bahasa Korea itu yang paling banyak ya, yang paling banyak itu tujuannya untuk mengikuti ujian EBS-TOEIC, lulus dan bekerja di Korea. Jadi kita ingat aja motivasi kita itu apa. Kita ingat dari motivasi kita belajar bahasa Korea itu apa, yang paling indah kita ingat ya. Mungkin saya niatnya belajar bahasa Korea itu karena ingin bekerja di Korea, karena ingin lulus ujian selanjutnya bekerja di Korea. Jadi yang diingat-ingat, saya harus berusaha belajar bahasa Korea agar lulus, nanti setelah lulus bisa bekerja di Korea. Mungkin nanti di Korea gajinya lumayan banyak, terus di Korea temannya banyak, terus di Korea bisa main ke tempat-tempat yang indah seperti itu. Jadi motivasi kita itu harus kita ingat-ingat, yang berhubungan dengan apa yang kita tuju itu harus kita ingat-ingat terus, agar kita tidak ada bosannya, agar kita tidak ada putus asa, agar kita tidak stres gitu. Yang pertama niat. Oke. Jadi niatnya harus bulat, tekadnya harus bulat. Terus tips selanjutnya, kita harus membuat komunitas belajar, membuat komunitas bahasa. Jadi jikalau teman-teman yang mempunyai yang belajar bahasa Korea itu secara pribadi, saya secara mandiri di rumah belajar sendiri, cari bukunya, beli itu, terus belajar dari YouTube itu teman-teman tidak bisa cuma belajar sendiri terus nggak membentuk komunitas. Jadi teman-teman harus mengumpulkan komunitas bahasa Korea, buat grup WhatsApp atau buat perkumpulan. Nah setelah itu nanti akan sangat membantu. Jadi bisa saling share, saling berbagi tips, terus juga saling menyimak lah. Pokoknya bisa saling belajar bersama lah. Nanti bisa yang satu menghafalkan, yang satu menyimak. Pokoknya banyak manfaat jika kita bisa membuat komunitas. Tapi ini yang paling utama, saya sangat menyarankan ya, ini yang paling utama ini. Buat teman-teman itu kalau bisa jangan belajar bahasa Korea itu sendiri ya. Diusahakan itu mengikuti LPK atau belajar di LPK, Lembaga Pendidikan Bahasa ya. Jadi diusahakan teman-teman itu jangan belajar bahasa Korea itu sendiri. Diusahakan semaksimal mungkin bisa belajar di LPK, Lembaga Pendidikan Bahasa ya. Harus bisa.
karena sekuat apapun kita belajar sendiri itu paling maksimal itu 1 jam 2 jam itu udah maksimal. Tapi kalau di LPK itu minimal tuh belajar itu sehari 3 jam, dan umumnya itu 5 jam sampai 7 jam, jadi lebih maksimal lah. Apa mungkin teman-teman itu belajar sendiri di rumah ya bahasa Korea itu belajar dari jam 7 pagi jam 8 pagi sampai jam 1 siang kan nggak mungkin. Tapi kalau di LPK itu minimal tuh belajar itu jam 8 pagi sampai jam 1 siang, jadi itu hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman belajar sendiri jam 8 sampai jam 1 itu udah nggak mungkin, pasti bosen. Jadi diusahakan, saya sangat menyarankan teman-teman itu belajar itu di LPK. Di sana nanti juga ada gurunya yang memang ahli di bidangnya, banyak pengalaman dan lebih tahu bagaimana cara mengajar bahasa Korea itu agar cepat bisa. Jadi buat teman-teman jangan lupa belajar di LPK, diusahakan. Terus juga teman-teman itu kebanyakan yang lulus ujian EBS TOPIK itu juga lulusnya itu belajarnya itu di LPK. Jadi teman-teman itu yang kebanyakan yang lulus ujian EBS TOPIK ya, itu kebanyakan itu belajarnya di LPK. Jadi 95% ya teman-teman yang lulus ujian EBS TOPIK itu belajarnya itu di LPK, tidak belajar sendiri. Karena jika belajar sendiri sangat sulit sekali nanti. Pasti ada bosannya dan pasti banyak bosannya. Jadi saya sarankan ya buat teman-teman belajarnya di LPK, sekali lagi di LPK, jangan belajar sendiri. Boleh belajar sendiri tapi tentu ya itu sangat memerlukan kerja yang lebih keras lagi. Tips selanjutnya yaitu adalah perbanyak kosakata, perbanyak perbendaharaan kosakata, perbanyak hafalan kosakata kita. Itu adalah hal yang menunjang. Jadi semakin banyak kosakata yang kita hafalkan, tentunya kita akan semakin mudah belajar bahasa Korea, berbicara dengan bahasa Korea. Ya, terus masalahnya ini kan daya ingat kita itu rendah, kita sering lupa. Seperti saya juga belajar, mungkin hari ini menghafalkan ya 10 kosakata, hari ini hafal 10 kosakata, tapi besoknya lupa. Terus itu menghafal lagi 10 kosakata, besoknya lagi lupa. Itu nggak apa-apa, jangan menyerah. Tidak ada masalah sama sekali dengan kosakata yang kita hafalkan kemudian lupa. Jadi jangan berhenti sampai di situ, kita menghafalkan terus lupa, terus kita berhenti, jangan sampai ya. Jadi kita menghafalkan, hari ini hafal, besok lupa nggak masalah, besok hafal 10 kosakata lagi, tambah lagi. Hafalkan, lupa nggak masalah, besok hafal 10 kosakata lagi, nggak masalah lupa. Karena apa? Kan hari ini kita menghafalkan 10 kosakata ya. Mungkin hari ini hafal, terus besok kita lupa, nggak ada masalah. Nanti ketika kita menemui soal dengan kosakata yang pernah kita hafal, meskipun kita lupa ya, nanti ketika kita membaca soalnya itu kita ingat lagi. Jadi nggak ada masalah, kita menghafalkan lupa nggak ada masalah. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan berhenti menghafalkan, terus hafalkan terus saja. Nanti ketika kita menemui soalnya itu insya Allah kita pasti ingat juga, pasti ada sedikit gambaran. Jadi nggak kosong ya pikiran kita tentang kosakata itu. Kalau kita pernah menghafal, kalau kita pernah membaca, nanti pasti ingat gitu. Terus tips selanjutnya yang nggak kalah pentingnya itu ketika kita belajar di APK kan itu banyak soal itu yang berhubungan dengan cerita panjang itu kan. Rata-rata itu teman-teman itu males ya membaca itu atau mempelajari itu. Sebenarnya yang paling penting itu di situ. Jadi ketika guru kita membaca, kita itu harus mengartikan cerita semua itu yang kita kosakatanya tidak hafal atau kita tidak tahu, harus kita artikan, kita garis bawahi. Itu yang menunjang lulusnya kita di situ. Yang paling banyak kosakata itu di situ. Jadi kalau kita semua nanti cerita panjang yang nggak bisa itu kita artikan semua, nah itu sering kita baca, nggak usah kita hafalkan yang itu, sering kita baca saja. Setiap belajar kita baca, setiap belajar kita baca, nanti lama kelamaan kita akan bisa dan akan menghafal banyak kosakata. Ketika kita menemui soal tersebut secara tidak langsung, kita pasti ingat kata artinya. Jadi kita tahu, oh ini artinya ini artinya ini. Jadi nanti ketika menemui ketika kita menemui cerita panjang, kan itu biasanya cerita panjang itu untuk 3-5 soal. Itu insya Allah nanti 5 soal itu kita bisa semua. Jadi jangan malas soal yang ada ceritanya panjang, jangan malas. Dan juga cerita yang panjang itu biasanya itu digunakan untuk ujian listening, digunakan untuk soal listening. Jika kita cerita panjangnya itu menguasai, kita banyak membacanya, nggak hafal nggak masalah, kita membaca saja, kita artikan. Nanti ketika listening kita tahu, oh seperti apa soalnya tadi, seperti apa nanti jawabannya, kita tahu. Jadi nggak kesulitan menjawab soal listening karena kita sudah membaca ceritanya. Itu sangat penting sekali. Itu
itu pengalaman dulu. Terus tips selanjutnya adalah perbanyak sesuatu yang berhubungan dengan Korea. Misalkan menonton drama, mendengarkan musik-musik Korea, itu nanti akan sangat membantu kita. Misalkan kita tidak suka drama Korea, tidak suka musik Korea, kita minta soal ke guru kita atau kita download dari YouTube soal-soal listening bahasa Korea. Itu nanti sering kita dengar, terus sambil kita oret-oret di kertas ya, itu insya Allah nanti sangat membantu. Jadi kalau kita ingin lulus ujian listening, itu kita harus memperbanyak mendengar sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Korea. Kalau yang suka drama silahkan nonton drama, suka musik Korea silahkan dengarkan K-pop, yang nggak suka nanti bisa mendengarkan listening sambil kita belajar. Itu sangat membantu sekali. Saya dulu juga punya teman ya di LBK itu, sebelum sekolah bahasa Korea, sebelum mempunyai niat kerja di Korea ya, dia tuh sudah suka drama Korea, sudah suka musik Korea. Itu ketika belajar dia sangat cepat sekali, dia cepat mempelajari bahasa Korea, menghafalkan, terus juga nilainya sangat bagus. Bahkan ketika ujian itu nilainya itu hampir mendekati sempurna, cuma salah satu, kan itu sudah bisa membuktikannya. Sangat luar biasa sekali kita memperbanyak sesuatu yang berhubungan dengan Korea. Mungkin itu saja ya tips-tips itu mungkin itu saja ya tips-tips bagaimana cepat. Mungkin itu saja ya tips menguasai bahasa Korea dengan cepat bagi kita yang mempunyai tingkat hafalan rendah atau tingkatan rendah yang sering lupa. Semoga tips dari saya pribadi ini bermanfaat. Semoga pengalaman saya pribadi ini bermanfaat, dan juga saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang tidak cocok dengan teman-teman lainnya yang mempunyai pengalaman, karena ini pengalaman saya pribadi. Saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga Anda semua yang ingin mengikuti ujian X-Topik diberi kelancaran oleh Allah dan juga lulus bisa berangkat bekerja di Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.